Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mewawancarai seputar kasus-kasus yang mungkin sering terjadi pada murid-murid kita, mungkin juga pada guru-guru kita. Pertama, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan? Terima kasih untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Ini memang kita selama ini ya dari kasus yang disampaikan dari buku Pak Guru kita telaah ini memang lebih condong kemana nanti pemilihan solusinya, karena dilema etika ini adalah dua-duanya memang perlu ditindaklanjuti, tapi skala prioritasnya mana yang dipilih. Kita memang menimbang mengingat tetap akan lebih besar yang sesuai dengan tupoksi sebagai guru di sekolah, menangani guru di sekolah yang juga kita harus menimbang mengingat ada dilema etika memang yang diprioritaskan itu adalah yang tupoksi sekolah. Baik, jadi untuk dilema etika itu harus tetap disesuaikan dengan tupoksi guru masing-masing. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tadi seperti saya katakan di awal, ketika memang harus ada dua pilihan yang sama-sama harus dipilih karena kebersamaan, ya. Kalau bisa ya tadi memang pakai skala prioritas. Ya kita hal penting di sekolah memang dilaksanakan, tapi berbenturan dengan hal lain di luar sekolah misalnya, ini tetap ditimbang mengingat skala prioritasnya lebih penting yang mana. Karena kalau mungkin yang di sekolah itu bisa dilaksanakan nanti lagi, boleh kita pilih yang di luar sekolah. Tapi kalau memang di sekolah ini yang wajib dilakukan, ya tetap akan diprioritaskan yang di sekolah yang harus dilakukan. Berarti harus mengedepankan tupoksi masing-masing. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan? Yang pertama tadi memilih mengidentifikasi dari masalah yang ada, kan kita memutuskan beberapa masalah ya. Pilihlah memang itu tadi satu yang paling utama yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan dulu. Baru nanti ya otomatis tadi sebenarnya di awal memakai skala prioritas itu yang selama ini kita pakai. Tidak serta-merta karena ini mungkin kesalahan diri harus dilakukan ya, tapi tetap harus tadi akhirnya memang dari kepentingan umum, kepentingan sekolah dan diambil dengan skala. Jadi harus melibatkan dulu baru Baik, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda lakukan dalam pengambilan keputusan kasus etika yang dilakukan? Rasanya itu saya efektif, karena itu bisa yang banyak. Tidak, misalnya bukan karena kepentingan pribadi, mengenakan pribadi ya, tapi ketika keputusan dilakukan adalah berlaku untuk semuanya, ya bisa berlaku tadi kenyamanan untuk semuanya, tidak salah satunya lah yang ambil tadi yang terbaik untuk semuanya, itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus berkembang, harus melakukannya, semuanya harus menerima yang terbaik. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Selama ini manusiawinya itu, keputusan manusiawinya ketika ini memang pribadi manusiawi, salah satunya memang harus dilakukan, yang satunya memang untuk kepentingan di sekolah, tapi mungkin bisa bukan skala prioritas utama. Ini yang memang dilematis ya, kadang-kadang sama-sama beratnya juga di sekolah penting juga di
keputusan tadi yang untuk kepentingan pribadi penting juga. Nah ini yang dilematis biasanya di sini. Tapi setelah tadi skala prioritas mungkin kebijakan yang maju ketika harus tupoksi, harus aturan, tapi untuk memutuskan yang kedua ini yang sama-sama adalah adanya kebijakan. Jadi ya, kalau seandainya memang dilema, ini memang benar-benar dilema gitu ya Bu. Jadi walaupun kita sedang menjumpai dilema, kita keputusan harus kita putuskan. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang seperti apa yang selama ini Anda jalankan? Ini dua-duanya bisa jalan, bisa dipakai. Yang langsung diselesaikan memang masalah itu memang harus perlu langsung diselesaikan. Tapi ketika ada aturan yang harus kita taati, tapi terkendala dengan tadi ada dinamika yang lain, itu mungkin jadi aturan prosedural. Nanti untuk berlaku untuk bersama ketika nanti ya ada semacam tata tertib apa ya, kalau kita buat semacam apa ya, pokoknya aturan untuk kita semua. Ketika ada masalah seperti ini, berapa nanti yang harus diselesaikan ini, konsekuensinya ini harus kita buat di awal, kesepakatan dengan teman-teman. Itu yang untuk bisa dalam waktu jangka panjang untuk penyelesaiannya. Tapi kalau memang ada tadi dilema etika yang memang segera harus dilakukan waktu itu, ya diselesaikan waktu itu juga. Jadi dua-duanya bisa jalan. Lihat. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang seperti apa yang selama ini Anda jalankan? Ini dua-duanya bisa jalan, bisa dipakai. Yang langsung diselesaikan memang masalah itu memang harus perlu langsung diselesaikan. Tapi ketika ada aturan yang harus kita taati, tapi terkendala dengan tadi ada dinamika yang lain, itu mungkin jadi aturan prosedural. Nanti untuk berlaku untuk bersama ketika nanti ya ada semacam tata tertib apa ya, kalau kita buat semacam apa ya, pokoknya aturan untuk kita semua. Ketika ada masalah seperti ini, berapa nanti yang harus diselesaikan ini, konsekuensinya ini harus kita buat di awal, kesepakatan dengan teman-teman. Itu yang untuk bisa dalam waktu jangka panjang untuk penyelesaiannya. Tapi kalau memang ada tadi dilema etika yang memang segera harus dilakukan waktu itu, ya diselesaikan waktu itu juga. Jadi dua-duanya bisa jalan. Lihat kondisi, lihat dari masalah dilema etika. Jadi ketika dilema etika memang kadang membutuhkan yang segera diselesaikan, ya diselesaikan. Tapi kalau itu bisa untuk bersama, ya nanti dibuat aturan-aturan. Jadi perlu didiskusikan dulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Saya rasa itu apa ya? Jadi mereka sendiri jadi lihat perilaku dari masalah-masalah yang dihadapi, bukan membantu sih, tapi menginternalisasi dari perlakuan mereka, jadi kita bisa mengambil keputusan. Nah, misalnya kan ada yang ada orang yang kadang yang memang orang ini jujur, disiplin, perilakunya baik, ketika mungkin ada dilema etikanya, kan itu juga ada kebijakan lah. Jadi kalau memang di sini orangnya di luar itu, ya kita harus memberi masukan dulu lah, tidak serta-merta kita langsung memberikan izin menyelesaikan dilema etika ya begitu juga. Tapi tadi dengan melihat tadi dari identifikasi perilaku, identifikasi keseharian, itu yang begitu apa untuk dasar melakukan dilema etika. Berarti dalam mengambil keputusan kita juga harus melihat faktor-faktor Ya, kayak di belakang. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema? Pelajaran yang bisa ambil memang kadang semua apa yang kita selesaikan, maksudnya ada masalah yang harus kita selesaikan, itu tidak serta-merta harus sesuai saklek dengan aturan. Nanti disesuaikan
dengan pendidikan dan akhirnya ada kebijakan yang bisa kita ambil. Dan misalnya ini sudah ada aturan begini, tapi suatu saat ada masalah yang memang di luar itu. Nah ini menggunakannya bukan sakit aturan yang kita pakai, tapi dipakai dengan kebijakan. Ini masa kita sampaikan. Jadi dalam mengambil keputusan pun kita juga tidak boleh harus terlalu kaku. Ya. Baik, terima kasih Bu untuk wawancara pada siang hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan banyak sekali hasil yang saya petik pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika yang mungkin sering terjadi di sekolah-sekolahan gitu Pak. Mengawali pada pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pengembangan moral? Setiap sekolah pasti punya permasalahan, itu permasalahan dari guru maupun permasalahan dari muridnya atau dari semua yang ada di sekolah pasti ada masalah, dan itu masalah harus diselesaikan. Untuk persoalan dilema kita itu memang sering datang menemui seseorang, yaitu bisa kepala sekolah, bisa guru ataupun bisa murid. Itu perlu keterampilan dalam pengambilan keputusan dari yang dialami itu, supaya apa yang dikeluarkan atau menjadi pemecahan dari problem-problem yang menjadi masalah baik pada sekolah maupun gurunya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Baik Pak, berarti dari dilema etika tadi sudah dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus memihak pada siapapun gitu Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu sangat dilema sekali. Nah, kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan dihadapkan dengan dua hal yang menjadi pertimbangan kita, di mana kita sebagai pemimpin harus membuat keputusan yang tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan tentunya juga kita harus membuat keputusan yang dapat secara tepat menyelesaikan dari akar permasalahannya. Dilihat dari itu, untuk dilema etika ini kan kita dihadapkan pada masalah yang memang masalah itu harus diselesaikan, di mana kita dihadapkan pada dua hal yang menjadi pemikiran kita yang tidak boleh sama-sama dirugikan. Seperti contoh kasus ya, untuk murid sendiri, ketika menghadapi murid, di satu sisi murid harus menjalankan kewajibannya sekolah, di sisi lain juga dia sebagai anak-anak yang punya hak untuk bermain dan punya hak untuk merdeka sendiri. Itu kan kita harus memikirkan dari kebutuhan mereka, juga apa yang mereka harus dapatkan, seperti pendidikan di sekolah itu kan juga harus anak-anak tidak boleh menghilangkan hak anak sebagai anak, dan kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik di sekolah. Itu harus berjalan bersamaan. Terima kasih Mbak. Jadi kita harus tetap mengedepankan murid gitu Pak ya. Yeah. Semuanya hanya untuk murid. Yeah.
kita orientasinya adalah untuk keberhasilan dan pengembangan murid. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Selama ini ketika saya menghadapi masalah, tentunya harus ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang saya lalui untuk sampai pada pengambilan keputusan. Yang pertama tentunya adalah kita mengidentifikasi dari permasalahan. Jadi masalah, mengapa masalah itu muncul, penyebabnya apa, kemudian kenapa bisa terjadi masalah tersebut, dan apa yang akan menjadi pemikiran kita untuk dapat menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Identifikasi masalah memang sangat penting sekali. Kenapa masalah itu bisa muncul? Itu kita gunakan sebagai dasar pemikiran kita untuk pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil tidak salah atau tidak merugikan dan tidak menimbulkan masalah-masalah baru tentunya, bahkan mungkin masalah malah menjadi besar dan berkembang dari sebelumnya. Harus ada tahap-tahapannya, yaitu dengan masalah, terus kita harus mencoba beberapa alternatif permasalahan, kemudian kita cari alternatif yang paling tepat dan paling sesuai dan paling tidak menimbulkan masalah baru kita menyampaikan pemecahan masalah itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Baik Pak, jadi sudah tadi ya harus mengidentifikasi masalahnya dulu Pak ya, tidak boleh sembarangan kita mengambil keputusan. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yeah. Untuk kasus yang dihadapkan pada dilema etika, itu hal yang pertama saya kedepankan adalah hati. Hati di sini adalah artinya keputusan yang kita ambil itu jangan sampai itu melukai atau bahkan membuat masalah baru, bahkan mencederai dari hasil keputusan yang kita berikan atau kita keluarkan. Karena kita, kalau contohnya saja, saya sebagai kepala sekolah, satu sisi itu harus melihat guru saya atau pendidik-pendidik itu, guru-guru harus mengajar di kelasnya masing-masing. Di satu sisi lain, ketika ada satu guru sedang berhalangan, misalnya anaknya sakit, dia harus menunggu di rumah sakit, itu kan dilema etika. Di satu sisi, guru sebagai kepala sekolah harus memastikan gurunya mengajar di kelas. Di satu sisi lain, guru itu juga punya keluarga, ini anaknya sedang sakit. Itu kan suatu dilema etika yang sangat besar sekali. Di sisi lain, saya harus memastikan kelas-kelas diisi oleh guru. Di satu sisi lain, guru tersebut harus menjaga anaknya. Itu bisa kita siasati atau kita ambil keputusan. Guru bisa misalnya memberikan tugas kepada anaknya, kemudian guru tersebut diizinkan untuk menunggu anaknya sakit, dan keputusan tersebut nantinya pastinya juga berdampak pada murid, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Tapi dia juga, hasil keputusan tersebut, murid juga mendapatkan haknya sebagai anak di kelas, mendapatkan pemberian dari guru. Terus guru tersebut juga tidak kehilangan momentum menjadi anaknya yang sedang sakit. Itu kan satu dilema etika yang harus kita putuskan dalam keputusan yang sama-sama win-win solution. Jadi tidak ada yang
disakiti atau dikalahkan. Baik Pak, jadi tadi memang sangat banyak sekali Pak ya dilema-dilema yang terjadi di sekitar kita. Iya. Kemudian yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sering terjadi di sini? Iya, banyak sekali di sekolah kita ya, tantangannya. Tantangan yang dihadapi adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan untuk tantangan kita. Dan kita setelah mengambil keputusan harus dan wajib hukumnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ambil, dan pastinya resiko-resiko yang muncul dari keputusan kita harus kita hadapi dan tidak boleh lepas tangan atau meninggalkan dari akar permasalahan yang menghadapi dari efek dari pengambilan keputusan yang kita ambil. Kenapa? Karena saja di kasus-kasus di sekolah itu kan seperti pada waktu ujian kita dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus bagi anak-anak. Di satu sisi lain, soal atau permasalahan yang diberikan anak itu kan tidak sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Artinya soal itu kan yang membuat dari luar. Satu lain kita harus mempertahankan nilai anak, satu lain anak belum mampu pada pemberian soal yang ada di ujian tersebut. Itu kan kita harus berani mengambil keputusan bagaimana langkah sekolah yang supaya anak juga tidak rugi dengan tetap mengikuti ujian, tapi di sisi lain anak dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena itu kan situasi yang dimana kita harus bisa membagi keputusan kita agar jalan dua-duanya dan juga tidak merugikan anak, juga kita bisa menyelesaikan atau mengikuti ambilan yang ada di atasan kita atau perintah kita supaya mendapatkan sesuai apa yang diamanatkan oleh kita. Baik Pak, lengkap sekali Pak. Untuk yang keenam, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin menggunakan bentuk atau prosedur tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ini yang waktu untuk penyelesaian masalah pengambilan keputusan. Memang setiap masalah itu bentuknya kan bermacam-macam. Masalah yang kita hadapi tentunya berbeda satu masalah dengan masalah yang lain, dan masalah itu juga bisa dikatakan masalah harus bisa cepat mendapatkan penyelesaian atau keputusan. Ada juga masalah yang bisa diputuskan yang dalam waktu yang tidak harus hari itu. Untuk tata kelola pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan, yaitu tergantung pada permasalahannya. Kalau permasalahannya harus hari itu, waktu itu, saat juga, otomatis saya harus membuat keputusan saat itu juga, karena keputusan saat itu yang saya ambil akan menjadi penentu dari permasalahan yang ada. Itu harus kita akui, memang pengambilan keputusan secara cepat kadangkala itu tidak efektif, atau terkadang kita pada saat sudah mengambil keputusan, ketika kita sudah berlalu memikirkan lagi, malah kita menyesal dengan apa yang kita tujukan. Itu merupakan suatu bentuk harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan. Dari
permasalahan yang cepat diselesaikan itu biasanya dasar saya pengambilan keputusan adalah menyelesaikan dari akar masalahnya dulu. Dan yang kedua adalah keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tidak sebisa-bisanya itu tidak merugikan siapa saja yang bermasalah pada itu dan dapat diterima oleh yang bermasalah, dan juga kalau bisa menjadi keputusan yang bisa memenangkan kedua-duanya atau win-win solution. Untuk keputusan yang dalam waktu agak ada waktu untuk berpikirnya, itu biasanya saya minta pendapat dari guru yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman, dan juga rekan-rekan untuk membantu pemikiran baiknya bagaimana sebelum pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, tadi jadi harus diselesaikan dari akar permasalahannya dulu Pak. Kemudian dengan keterampilan pengambil keputusannya sudah Bapak lakukan selama ini sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan saya selaku pimpinan di sekolah juga masih mempunyai atasan atau pimpinan lagi, di mana kalau saya membutuhkan pemikiran beliau ya tentu saja beliau saya ajak komunikasi untuk keputusan apa yang sebaiknya saya keluarkan untuk pengambilan keputusan tersebut dari permasalahan tersebut. Kalau di lingkungan sekolah sini, pengambilan keputusan yang saya ambil biasanya saya tetap meminta masukan dari rekan-rekan guru, rekan-rekan karyawan, agar keputusan yang saya ambil itu juga menjadi keputusan dari sekolah, tidak hanya keputusan saya tapi diterima oleh seluruh warga sekolah di sekolah yang saya pimpin. Untuk keputusan yang menyangkut seluruh sekolah atau yang berkaitan dengan kedinasan, itu pastinya di saya sendiri ketika mengambil keputusan tentunya meminta masukan juga dari rekan-rekan kepala sekolah senior, kepala sekolah yang sudah berpengalaman, dan juga pimpinan saya yaitu Bapak Korwil dan juga pengawas untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan saya ketika akan mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian masalah. Pak, jadi tadi didiskusikan dulu dengan rekan dulu dan juga dari Korwil itu Pak ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan, mau dan mau kita harus mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan yang sudah kita ambil. Pelajaran yang saya terima atau saya dapatkan ketika mengambil keputusan adalah bahwa keputusan yang kita keluarkan itu nantinya akan efeknya itu kepada lingkungan sekitar kita. Kalau kita di sekolah sebagai kepala sekolah, nanti efeknya pasti kepada guru, kepada karyawan sekolah, dan juga kepada murid, bahkan sampai kepada komite maupun wali murid. Jadi pengambilan keputusan yang dihadapkan pada dilema etika memang harus dapat memberikan penyelesaian masalah yang sesuai dengan akar dari masalah yang sudah kita identifikasi sebelumnya, agar keputusan yang kita keluarkan atau kita putuskan itu menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai nanti kita
mengambil keputusan tapi malah mendatangkan masalah yang baru. Itu adalah saya kira kurang elok, kurang etis untuk dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan untuk pengambilan keputusan, kalau harus saat itu diputuskan, otomatis secara cepat harus berpikir bagaimana keputusan tersebut harus keluar dan dapat menyelesaikan masalah, juga tidak menimbulkan masalah baru dan mendatangkan masalah-masalah baru. Dan kita harus mempunyai keterampilan dalam pengambilan keputusan yang secara cepat. Kalau bisa ditunda pengambilan keputusan dalam beberapa hari, kita dapat memikirkan juga ada waktunya, kemudian kita bisa meminta masukan dari rekan-rekan, meminta masukan dari kepala sekolah sekitar kita yang lebih berpengalaman, lebih senior. Bahkan kita juga bisa meminta masukan kepada atasan kita, Pak Wakil, Pak Pengawas, sebagai bahan kita, sebagai wawasan kita sebelum kita mengambil keputusan yang akan kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah nilai etika tersebut. Baik Bapak, sangat rinci sekali dan sangat bermanfaat bagi saya, dan juga terima kasih Pak G. Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat untuk saya khususnya, dan juga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.